bersama-sama di dalam kebaktian kebangunan rohani NET wilayah 7 Conference DKI Jakarta. Dan waktu 3 hari ini adalah memang yang diatur oleh panitia. Jadi betul-betul 3 hari ini semoga Tuhan menolong kita agar kita betul-betul dapat memahami firman Tuhan, dapat merenungkan lebih banyak lagi dan lebih dalam lagi firman Tuhan untuk menolong kita menyediakan diri menyambut kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Malam hari ini kita akan membahas mengenai salah satu kata perintah dari pekabaran 3 malaikat yang juga disebut sebagai Injil yang kekal, yaitu takutlah akan Allah. Saya pilih tema Injil yang kekal ini karena kebaktian kebangunan rohani ini bukan hanya untuk mereka yang belum menjadi anggota gereja, tetapi bagi semua kita, anggota Gereja Masehi Advent hari ke-7. KKR ini adalah untuk semua orang yang senang mempelajari firman Tuhan, untuk semua orang yang mengasihi Tuhan, untuk semua orang yang percaya bahwa Yesus segera datang. Istilah Injil yang kekal ini terdapat di dalam Wahyu pasal yang ke-14 ayat yang ke-6. Kita buka kitab kita Wahyu pasal yang ke-14 ayat yang ke-6. Dan aku melihat seorang malaikat lain terbang di tengah-tengah langit, dan padanya ada Injil yang kekal untuk diberitakannya kepada mereka yang diam di atas bumi dan kepada semua bangsa dan suku dan bahasa dan kaum. Disinilah terdapat kata atau istilah Injil yang kekal di dalam kitab yang terakhir Alkitab, yaitu kitab Wahyu. Sebenarnya kata Injil itu sendiri, kata Injil terdapat 5 kali di dalam kitab Matius, 12 kali di dalam kitab Markus, 23 kali di dalam kitab Kisah dan kitab Lukas, karena kedua kitab ini ditulis oleh penulis yang sama, yaitu Lukas. Kemudian 84 kali dalam surat-surat Rasul Paulus, 5 kali di surat Petrus. Tetapi kata Injil tidak terdapat di dalam Injil Yohanes atau kitab Yohanes. Tidak terdapat kata Injil di dalam kitab Yohanes. Juga tidak terdapat di dalam kitab atau surat 1 Yohanes. Kata Injil juga tidak terdapat di dalam surat 2 Yohanes. Juga tidak terdapat di dalam surat 3 Yohanes. Satu-satunya kata Injil dituliskan oleh Rasul Yohanes hanya di dalam kitab Wahyu, yaitu Wahyu pasal yang ke-14 ayat yang ke-6. Jadi kalau kita mau cari dalam Injil Yohanes, surat 1, 2, 3 Yohanes, tidak ada kata Injil. Hanya di dalam kitab Wahyu kita boleh melihat kata Injil digunakan oleh Rasul Yohanes. Dan ini adalah satu-satunya kata Injil dalam semua tulisan Yohanes. Ini juga adalah satu-satunya kata Injil di dalam kitab Wahyu. Ini juga adalah satu-satunya dalam Alkitab terdapat istilah Injil yang kekal. Tidak bisa kita temukan di dalam kitab Matius, Markus, Lukas, atau dalam surat-surat Rasul Paulus sekalipun,
surat Petrus atau Yakobus, tidak terdapat istilah Injil yang kekal. Satu-satunya dalam Alkitab hanya di dalam kitab Wahyu. Juga kata kekal hanya terdapat satu kali di dalam kitab Wahyu. Ini membuat Wahyu pasal yang ke-14 ayat yang ke-6 ini adalah suatu ayat yang sangat istimewa. Ini adalah suatu ayat yang sangat khusus, sangat unik di dalam tulisan-tulisan Yohanes, khususnya di dalam kitab Wahyu. Apa itu Injil? Injil artinya kabar baik, berita baik, euangelion, kabar baik, good news. Kalau begitu, Injil yang kekal artinya kabar baik yang tidak pernah berubah. Kabar baik yang sangat konsisten. Kabar baik yang selalu tetap dan terus dipelihara sejak dahulu hingga sekarang ini. Hanya ada satu Injil. Hanya ada satu kabar baik. Dan kabar baik itu ada pada Tuhan kita Yesus Kristus. Injil Markus dimulai dengan sebuah pendahuluan yang cukup unik. Memang ada banyak di dalam Injil Markus, tulisan atau kata Injil. Tetapi baru dari ayat yang pertama saja dituliskan di sana, inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus Anak Allah. Sebenarnya istilah Injil tentang Yesus Kristus bisa juga diartikan Injil dari Yesus Kristus. Jadi Yesus Kristus itulah sumber Injil. Kita bukan sumber Injil. Sehingga waktu kita berbicara tentang Injil Yesus Kristus, maka kita adalah sumbernya. Bukan. Yesus Kristus adalah sumber Injil itu. Jadi Markus 1 ayat 1 ini bisa juga dibaca. Inilah permulaan Injil dari Yesus Kristus Anak Allah. Atau permulaan Injil tentang Yesus Kristus Anak Allah. Di mana keselamatan itu hanyalah di dalam Yesus Kristus. Hanyalah melalui Yesus Kristus. Hanyalah oleh Yesus Kristus. Tadi Markus 1 ayat 1. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus. Di Markus pasal yang ke-16, yaitu pasal yang terakhir dari kitab Markus, firman Tuhan, ini adalah kata-kata Yesus sendiri. Ia katakan, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Itu adalah ayat 15. Ayat 16, siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Saya soroti kata percaya dan diselamatkan. Ini juga adalah pekabaran yang sama, walaupun di dalam kitab Yohanes tidak terdapat kata Injil, tetapi pekabaran Injil itu sangat ditekankan di dalam kitab Yohanes. Yesus juga berkata dalam Yohanes 3 ayat yang ke-16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ini semua dikatakan oleh Tuhan Yesus di Yudea atau di Yerusalem. Di tempatnya adalah di Israel. Katakanlah di Yerusalem. Kemudian bagaimana dengan Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-8 yang dituliskan oleh Rasul Paulus. Rasul Paulus juga berkata, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh
iman. Jadi ada percaya, lalu ada diselamatkan. Sama dengan Markus 16 ayat 16, sama dengan Yohanes 3 ayat 16. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Ini dituliskan oleh Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Efesus, di Asia Kecil. 1 Korintus 15 ayat yang kedua. Oleh Injil itu kamu diselamatkan, asal kamu teguh berpegang padanya, seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Artinya, kalau kita percaya, itu tidak akan sia-sia. Kalau kita percaya pada Yesus Kristus, pada Injil itu, maka kita akan diselamatkan. Paulus menuliskan ini kepada jemaat yang berada di Korintus. Bagaimana dengan Kisah pasal yang ke-16 ayat yang ke-31? Ini adalah kata-kata Rasul Paulus dan Silas kepada kepala penjara yang pada waktu terjadi gempa bumi oleh karena lagu-lagu yang dinyanyikan oleh Paulus dan Silas. Maka rantai-rantai di penjara itu terlepas dan kepala penjara ini merasa takut. Lalu kemudian dia mendapati bahwa Paulus dan Silas tetap ada di sana dan tidak melarikan diri. Ia bertanya kepada mereka, "Tuan, apakah yang dapat aku perbuat supaya aku selamat?" Maka inilah jawaban dari Paulus dan Silas. Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Ini dikatakan di Filipi, kepala penjara yang ada di Filipi. Roma pasal yang ke-10 ayat yang ke-9. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Ini adalah surat Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di kota Roma. Dengan demikian, di Israel atau Yerusalem, pekabaran Injil itu adalah percaya kepada Yesus, maka engkau akan diselamatkan. Di Efesus, pekabaran Injil itu sama, percaya kepada Tuhan Yesus, maka engkau diselamatkan. Di Korintus, pekabaran Injil itu sama, percaya kepada Tuhan Yesus, maka engkau akan diselamatkan. Di Filipi, percaya kepada Tuhan Yesus, maka engkau diselamatkan. Di Roma, pekabaran Injil itu sama, percaya kepada Tuhan Yesus, maka engkau akan diselamatkan. Apa artinya? Artinya bahwa di mana saja pekabaran Injil itu tidak berbeda. Di mana saja Injil dikabarkan, pekabarannya sama. Pada malam hari ini, bila mana kita mendengarkan pekabaran Injil itu, maka pekabaran Injil itu tidak berubah. Itulah sebabnya Injil itu disebut sebagai Injil yang kekal. Kapanpun itu dikabarkan, tahun 28 atau 29 di Yerusalem, tahun 50-an di Efesus, tahun menjelang 60-an Korintus di Roma, berbeda-beda tahun atau waktu. Tetapi kapan saja Injil ini dikabarkan, pekabarannya tetap sama. Itulah sebabnya ini disebut sebagai Injil yang kekal. Siapapun yang mengabarkan pekabaran Injil ini, maka pekabaran Injil itu tidak boleh diubah-ubah. Yesus sendiri mengabarkan Injil ini. Rasul Paulus mengabarkan Injil ini. Kemudian rasul-rasul yang lainnya, hamba-hamba Tuhan dari zaman ke zaman, siapapun yang mengabarkan Injil ini harus mengabarkan Injil yang kekal, yang tetap sama dari dahulu hingga sekarang ini. Itulah sebabnya Rasul Paulus berkata di dalam Galatia pasal yang pertama ayat yang ke-8. Bahkan dia katakan ayat yang sama di ayat yang ke-9. Dia katakan sebagai berikut.
Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari sorga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah ia. Paulus mengatakan, firman Tuhan mengatakan, tidak boleh ada pekabaran Injil yang berbeda. Sekalipun itu dibawakan oleh seorang malaikat dari sorga, apalagi manusia, maka janganlah menerima pekabaran Injil tersebut. Itulah sebabnya pekabaran malaikat atau 3 malaikat itu di dalam Wahyu pasal yang ke-14 ayat yang ke-6 mengatakan bahwa inilah Injil yang kekal. Pada tangannya ia memegang Injil yang kekal. Mengapa Injil ini kekal? Karena Injil itu adalah tentang Yesus Kristus yang mati di atas kayu salib, menebus manusia. 1 Petrus 1 ayat 18 dan 19 mengatakan, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Oleh karena Yesus mati di atas kayu salib untuk menanggung dosa manusia, maka tidak boleh ada seorang pun yang mengubah kabar baik itu, yang mengubah pekabaran Injil itu, yang boleh mengubah akan firman Tuhan itu. Karena untuk mempertahankan pekabaran Injil itu, untuk menyatakan pekabaran Injil itu, maka Tuhan Yesus mati di atas kayu salib. Injil yang kekal, Yohanes 14 ayat yang ke-6. Pada seorang malaikat yang terbang di tengah-tengah langit itu, ada Injil yang kekal untuk diberitakan kepada semua bangsa, kepada semua suku, kepada semua bahasa, dan kepada semua kaum. Dari mana saudara berada? Kalaupun kita semuanya adalah bangsa Indonesia, dari suku mana saudara datang? Suku Jawa, suku Timor, suku Tapanuli, Batak, atau suku Manado, suku dari manapun saja, maka Injil yang kekal itu adalah untuk saudara. Injil yang kekal itu adalah untuk saya, untuk kita semua. Apa bunyi Injil yang kekal yang disampaikan dalam Wahyu pasal yang ke-14 ayat yang ke-7? Takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia, karena telah tiba saat penghakimannya, dan sembahlah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua mata air. Takutlah akan Allah. Ini adalah perintah yang pertama. Muliakanlah Dia. Besok malam akan kita bahas. Lalu kemudian sembahlah Allah. Pada Jumat malam atau awal hari Sabat, kita akan membahas akan pelajaran tersebut. Mengapa pekabaran Injil yang kekal ini, pekabaran keselamatan oleh Yesus Kristus ini, pekabaran bahwa kita perlu takut akan Allah, memuliakan Dia, dan menyembah Dia. Kenapa ini penting? Alkitab sendiri berkata di dalam ayat yang ke-7 tadi, oleh karena saat penghakimannya telah tiba. Saat penghakimannya telah tiba. Dan kalau kita membaca kitab Wahyu pasal yang ke-14, pekabaran Injil yang kekal itu, pekabaran 3 malaikat itu, ada dalam Wahyu pasal 14, ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-12. Lalu kalau saudara punya Alkitab dan sedang dibuka itu Alkitab, saudara perhatikan bahwa setelah pekabaran Injil yang kekal itu, maka peristiwa berikut yang digambarkan di dalam Wahyu pasal yang ke-14 ini, tiada lain, tiada bukan
adalah kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Tuaian di bumi. Dengan demikian, kalau kita mau gambarkan tentang waktu pekabaran Injil yang kekal ini, bahwa penghakiman menurut pasal 14 ayat yang ke-7 tadi, telah tiba saat penghakimannya. Penghakiman telah dimulai. Dan kedatangan Tuhan Yesus adalah peristiwa berikut yang ada, yang sedang kita nantikan. Dan Injil yang kekal ini, pekabaran 3 malaikat ini adalah suatu pekabaran yang dikabarkan pada masa ini. Mulai dari penghakiman itu dimulai sampai nanti pada kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Inilah Injil yang diberitakan semenjak Yesus ada di atas dunia ini. Setelah ia naik ke sorga, maka pekabaran Injil ini terus dikumandangkan oleh hamba-hambanya, oleh para rasul Kristus. Di mana kita berada? Kita sudah ada sangat dekat pada kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Sudah sangat dekat pada kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Menurut Daniel pasal yang ke-8 dan Daniel pasal yang ke-9, suatu studi Alkitab yang sangat teliti melihat tentang penggenapan nubuatan ini menyatakan bahwa penghakiman itu telah dimulai pada tahun 1844. Kita sekarang ada pada tahun 2020. Penghakiman itu sedang dijalankan. Dan Injil yang kekal ini terus dikumandangkan. Satu-satunya persiapan kita untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali adalah menerima pekabaran Injil yang kekal ini. Karena penghakimannya telah tiba, sedang berlangsung, dan Yesus segera akan datang. Takutlah akan Allah, muliakanlah Dia, dan sembahlah Dia. Malam ini kita akan melihat sekilas saja tentang takutlah akan Allah. Takutlah akan Allah mempunyai makna yang sangat-sangat luas. Ini adalah suatu sikap di mana kita percaya bahwa Allah itu ada. Kita percaya bahwa Allah itu adalah pencipta kita. Kita percaya bahwa Dia adalah penebus kita. Kita percaya bahwa Dia mempunyai rencana bagi kita. Kita percaya bahwa Ia menuntun kita melalui rencananya di dalam kehidupan kita. Kita percaya bahwa Ia menyertai kita. Maka inilah juga, saudara sekalian, takutlah akan Allah juga berarti Allah mau membuat perjanjian dengan kita. Bagaimana Ia membuat perjanjian dengan kita? Karena kalau dikatakan kita takut akan Allah, maka itu artinya kita mau mempunyai sebuah hubungan dengan Allah. Dan hubungan dengan Allah ini ada dalam sebuah perjanjian. Kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib adalah bahagian dari perjanjian tersebut yang Ia sahkan dengan darah-Nya yang kudus. Saudara-saudara sekalian, ternyata takutlah akan Allah ini ada kaitannya yang sangat erat dengan perintah-perintah Allah yang adalah merupakan perjanjian kita dengan Allah dan Allah dengan kita. Coba saja kita baca di dalam Pengkhotbah pasal yang ke-12 ayat 13 sampai ayat yang ke-14. Perkataan dari orang yang bijaksana yang diilhamkan oleh Roh Kudus, Raja Salomo. Akhir kata dari segala yang didengar ialah takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya. Karena ini adalah kewajiban setiap orang. Karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi. Entah itu baik, entah itu jahat. Perhatikan.
Tadi pekabaran Injil yang kekal mengatakan takutlah akan Allah. Dan takutlah akan Allah ini di dalam perjanjian lama sekalipun erat kaitannya dengan penurutan akan perintah-perintah Allah. 1 Yohanes 4 ayat yang ke-20 mengatakan tentang perintah Allah. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Perhatikan bahwa perintah Allah itu terdiri dari mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Ini juga yang dikatakan oleh Tuhan Yesus sendiri di dalam Matius 22 ayat yang ke-36 sampai ayat yang ke-40. Pada waktu seorang ahli Taurat berkata, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Yesus menjawab, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Saya mau memberitahukan suatu kata kunci di sini. Dalam ayat 39 yang berkata, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu. Jadi mengasihi Tuhan Allah sama dia punya tingkatan dengan mengasihi sesama manusia. Tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah. Semuanya adalah merupakan satu kesatuan. Mengasihi Tuhan Allah dan mengasihi sesama manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Itulah sebabnya perintah yang pertama sampai perintah yang keempat menggambarkan kasih kita kepada Allah. Jangan ada padamu Allah lain. Kemudian jangan membuat patung ukiran menyerupai apapun untuk disembah. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Kemudian perintah yang kelima sampai ke-10, kalau mau dirangkumkan, maka itu adalah tentang mengasihi sesama. Jadi mengasihi Tuhan Allah bukan pengganti 4 perintah yang pertama. Tetapi mengasihi Allah adalah merupakan rangkuman dari 4 perintah yang pertama. Mengasihi sesama manusia bukan pengganti perintah Tuhan yang kelima sampai ke-10. Tetapi mengasihi sesama manusia adalah rangkuman dari perintah yang kelima sampai perintah yang ke-10. Rangkuman tidak bisa menghapuskan isi dari sesuatu perintah. Karena kalau isinya dihapus, rangkumannya juga akan terhapus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kalau begitu bagaimana dengan kitab Wahyu? Kalau tadi kita sudah melihat bahwa mengasihi Allah, takut akan Allah, erat kaitannya dengan menuruti perintah-perintahnya. Bagaimana dengan di dalam kitab Wahyu itu sendiri? Kalau Injil yang kekal itu mengatakan takutlah akan Allah. Saudara-saudara sekalian, Wahyu 12 ayat yang ke-17 berkata, marahlah naga itu kepada perempuan itu, lalu pergi memerangi keturunannya yang lain, yang menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Setan marah, bahkan ini ayat tentang zaman akhir, setan marah kalau ada umat yang menuruti hukum-hukum Allah. Kalau mereka tidak menuruti hukum-hukum Allah, maka mereka bukanlah menjadi sasaran kemarahan setan. Ini penting untuk diingat. Karena Wahyu 12 ayat yang ke-17 bukan menggambarkan keadaan jemaat pada zaman Yesus, atau pada zaman rasul-rasul, atau pada abad-abad pertengahan. Tetapi ini menggambarkan
tentang umat Allah di zaman akhir ini. Dengan kata lain, kalau sejak dahulu bahkan perjanjian lama, perintah-perintah Allah itu sangat penting untuk ditaati. Maka sampai pada zaman akhir ini, penurutan akan hukum-hukum Allah itu tetap penting. Mengapa? Karena ini adalah bahagian dari Injil yang kekal itu. Kalau dari dulu percaya kepada Yesus tidak berubah, kasih karunia Allah tidak berubah, maka 10 perintah Tuhan juga tidak berubah. Mengapa? Karena ini adalah bahagian dari Injil yang tidak berubah itu. Ini adalah bahagian dari Injil yang kekal itu. Masih di dalam konteks pekabaran Injil yang kekal. Dalam Wahyu pasal yang ke-14 ayat yang ke-12 berkata, yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Hanya sedikit informasi boleh saya bagikan, bahwa walaupun kedua ayat ini menggunakan istilah yang berbeda, pasal 12 ayat yang ke-17 menggunakan istilah hukum-hukum Allah, lalu kemudian pasal 14 ayat yang ke-12 menggunakan istilah perintah Allah, tetapi di dalam bahasa aslinya menggunakan istilah yang sama yang biasanya digunakan untuk perintah-perintah Allah yang 10 itu, yaitu istilah entole untuk bentuk tunggal atau entolai untuk bentuk jamak. Perintah-perintah Allah atau hukum-hukum Allah ditekankan dalam pekabaran Injil yang kekal itu. Perhatikan bahwa ayat-ayat tadi tentang perintah Allah ada dalam Wahyu 12, kemudian ada dalam Wahyu 14. Bahkan istilah Injil yang kekal itu, takutlah akan Allah itu, ada di dalam Wahyu pasal yang ke-14. Pendahuluan dari Wahyu pasal 12, 13, dan 14 itu terdapat di dalam Wahyu pasal yang ke-11, ayatnya yang terakhir, yaitu pasal 11 ayat yang ke-19 yang berkata, maka terbukalah bait suci Allah yang di sorga dan kelihatanlah tabut perjanjiannya, dan di dalam bait suci itu dan terjadilah kilat dan deru guru dan gempa bumi dan hujan es yang lebat. Satu-satunya di dalam kitab Wahyu menyebutkan tentang terbukalah bait suci, lalu kemudian tabut perjanjian itu dilihat oleh Yohanes. Satu-satunya. Mengapa? Karena ini adalah pendahuluan untuk menggambarkan suatu umat di zaman akhir yang mengabarkan Injil yang kekal atau mengabarkan orang-orang yang mau menerima kebenaran Yesus Kristus. Injil yang kekal itu menggambarkan takutlah akan Allah dan menggambarkan pentingnya 10 perintah Allah. Inilah peti perjanjian atau tabut perjanjian itu. Dan di dalam tabut perjanjian itu, setiap kali kita menyebutkan tabut perjanjian, maka yang pertama kita mengingat bahwa di dalam tabut perjanjian itu ada 2 loh batu hukum Allah. Latar belakangnya sangat jelas di dalam Alkitab Perjanjian Lama. Jadi hukum Allah itu diperkenalkan sebagai pendahuluan dari Wahyu 12, 13, dan 14 yang menggambarkan satu umat di zaman akhir yang menerima dan mengabarkan Injil yang kekal, yaitu takutlah akan Allah, muliakanlah Dia dan sembahlah Ia. Di mana takutlah akan Allah itu sangat erat kaitannya dengan penurutan kepada perintah-perintah Allah. Kemudian setiap kali kita melihat tentang tabut perjanjian di dalam Perjanjian Lama, latar belakang tentang tabut perjanjian ini, bilik yang maha suci itu hanya 1 kali 1 tahun boleh dimasuki
oleh imam besar itu, yaitu pada hari pendamaian, yang menggambarkan sekarang ini adalah hari penghakiman itu. Dengan demikian, dengan dilihatnya tabut perjanjian sebagai pendahuluan untuk Wahyu 12, 13, dan 14 menggambarkan kepada kita, siap-siap saudara-saudari akan membaca tentang satu umat di zaman akhir yang menerima dan mengabarkan Injil yang kekal itu. Mengapa? Oleh karena hari penghakiman itu sudah tiba. Itulah sebabnya saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan. Injil yang kekal itu, percaya kepada Tuhan Yesus, menerima kasih karunia-Nya, tidak bisa dipisahkan dengan takutlah akan Allah melalui penurutan akan perintah-perintah Tuhan. Tetapi orang mungkin bertanya, bukankah kita diselamatkan oleh kasih karunia Allah oleh iman? Betul jawabannya. Kita diselamatkan karena kasih karunia Allah oleh iman. Karena Efesus 2 ayat yang ke-8 mengatakannya dengan sangat jelas. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Tetapi coba kita melihat apa kaitannya antara kasih karunia itu dengan penurutan atau dengan 10 perintah Allah. Siapakah yang memberikan kasih karunia ini? Yang memberikan kasih karunia ini adalah Allah sendiri. Pertanyaannya, bagaimana kita menyambut kasih karunia Allah ini? Kita menyambut kasih karunia Allah itu dengan iman. Siapa yang memberikan 10 perintah Allah? 10 perintah Allah ini juga diberikan oleh Allah. Jadi jangan pernah kita mempertentangkan kasih karunia dengan perintah Allah, oleh karena kasih karunia ini adalah diberikan oleh Allah. Perintah-perintah yang 10 itu juga diberikan oleh Allah. Sekarang, kalau kasih karunia itu kita sambut dengan iman, bagaimanakah kita menyambut perintah Allah itu? Yesus Kristus dengan jelas mengatakan di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-15, jikalau kamu mengasihi aku, maka kamu akan menuruti perintah-perintahku. Dengan demikian, kalau sambutan kepada kasih karunia itu adalah percaya atau iman, maka sambutan kepada perintah Allah itu adalah penurutan. Oleh karena iman dan penurutan, perintah Allah dan kasih karunia, semuanya berasal dari Allah, maka harus ada yang bisa membuktikan bahwa penurutan dan iman itu adalah satu paket yang tidak bisa dipisah-pisahkan. Wahyu pasal yang ke-14 ayat yang ke-12 sangat jelas mengatakan, yang penting di sini adalah ketekunan orang-orang kudus yang memelihara atau menuruti hukum-hukum Allah dan iman kepada Yesus. Kalau kita mau jabarkan dia punya susunan kalimat, menurut dia punya tata bahasa aslinya, kita baca sebagai berikut. Yang penting di sini adalah ketekunan orang-orang kudus. Lalu pertanyaannya, orang-orang kudus yang bagaimana? Orang-orang kudus yang memelihara, ada dua hal yang dipelihara. Yang pertama adalah perintah Allah, dan yang kedua adalah iman kepada Yesus. Dengan kata lain, kata kerja memelihara ini menyatukan perintah atau penurutan kepada perintah Allah dan iman kepada Yesus. Tidak bisa dipisahkan. Dengan demikian, Injil yang kekal itu bukan hanyalah Injil di mana seseorang berseru saya percaya, tetapi ia tidak menurut. Karena penurutan itu adalah merupakan bahagian yang aktif dari iman seseorang yang hidup kepada Allah yang menyelamatkan dia. Bayangkan saja, Tuhan Yesus mati di atas kayu salib. Apakah dengan kematiannya ia katakan, saudara-saudara umat manusia,
manusia. Dengan matinya saya di atas kayu salib, mulai sekarang kamu boleh mempunyai Allah lain. Atau ia mengatakan, dengan matinya saya di atas kayu salib, mulai sekarang boleh membuat patung dan sembah. Apakah memang demikian? Justru oleh karena kematiannya di kayu salib itulah ia mempertahankan tabiat Allah. Injil yang kekal itu yang tidak boleh berubah. 10 perintah Tuhan juga tidak boleh berubah. Kematiannya di atas kayu salib bukan untuk mengubah perintah yang ketiga. Jangan sebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Atau perintah yang keempat, kematiannya di atas kayu salib bukan untuk mengizinkan anak-anak untuk tidak menghormati ayahnya dan ibunya. Kematiannya di atas kayu salib bukan untuk mengizinkan orang membunuh. Kematiannya di atas kayu salib bukan untuk mengizinkan perzinahan, bukan untuk mengizinkan pencurian. Kematiannya di atas kayu salib bukan untuk mengizinkan dusta atau mengizinkan mengingini milik sesama. Kematiannya di atas kayu salib adalah untuk menebus dosa manusia. Bila mana manusia melanggar 10 perintah Allah, solusi dari Tuhan adalah bukan menghapus 10 perintah Allah itu, tetapi